Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Awaldin Ahmad. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas alat ukur mekanik, yaitu mikrometer. Yang mana di sini ada dua jenis. Yang pertama ini jenis yang manual atau analog seperti ini. Terus kemudian yang kedua ini jenis yang digital, ya seperti ini. Saya ini pakai merek Mitutoyo ya, duanya, yang analog dan digital. Mikrometer yang kita bahas di sini merupakan outside mikrometer atau mikrometer luar ya. Jadi ini fungsinya untuk mengukur diameter luar benda ya, seperti ini. Terus kemudian di mikrometer sendiri sebenarnya ada inside mikrometer juga. Ini saya ada contoh ya. Ini inside mikrometer. Ini fungsinya nanti untuk mengukur diameter dalam. Terus kemudian ada satu lagi depth mikrometer ya, yang mana itu fungsinya untuk mengukur kedalaman ya. Jadi kalau di jangka sorong, tiga fungsi itu menjadi satu kesatuan ya. Dengan satu alat bisa melakukan pengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Cuman kalau di mikrometer itu terpisah ya. Jadi satu alat ini hanya bisa mengukur hanya bisa mengukur satu bagian, yaitu ini diameter luar ya. Kalau ini diameter dalam, dan yang satunya kebetulan saya nggak ada ya, yang depth mikrometer untuk mengukur kedalaman. Jadi mikrometer ini memiliki jangkauan ukur. Maksudnya gimana? Jadi kalau ini contoh ya, di sini ada tulisan, ini bisa dilihat ya, 25 sampai 50 mm. Jadi di sini ini maksudnya bisa mengukur diameter paling kecil itu 25 mili dan paling besar itu 50 mm ya. Ini terus ada lagi ya, contoh ini paling kecil 0 mm sampai 25 mm ya, jadi seperti ini. Terus kemudian ada lagi ya, ini bisa mengukur paling kecil ya. Ini kebetulan sudah hilang ya tulisannya di sini. Ini paling kecil kita bisa lihat di sini angkanya 50 mm dan paling besar itu 75 mm. Oke, kita masuk ke bagian mikrometer. Yang pertama ini ada anvil. Terus kemudian ini ada spindle. Terus kemudian di sini ada timbel. Nah, jadi saya putar-putar gini, ini timbel. Terus kemudian di sini ada ratchet stop ini. Yang bunyi ini ratchet stop. Terus kemudian di sini ada pengunci. Ya, ini untuk mengunci ini biar tidak bisa berputar. Nah, terus di mikrometer sendiri ini ada 3 skala. Ya, kalau dilihat ini skala sleeve. Skala sleeve ini ada 2, ini sleeve bagian atas, ini sleeve bagian bawah. Skala sleeve yang bagian atas ini nilainya itu adalah 1 mili ya. Dari sini 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sedangkan skala sleeve yang di bawah ini juga sama nilainya, ini adalah 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Terus untuk skala yang ketiga itu ada skala timbel ya, skala timbel. Skala timbel ini nilainya itu tergantung dengan ketelitian yang ada di sini. Ini ketelitiannya kebetulan 0,01 ya, atau per 100. Ada lagi yang 0,001 atau per 1000. Jadi di sini kita pakai yang per 100 atau 0,01 ya. Jadi dari sini 0 ke sini itu adalah 0,01 ya, terus ke sini 0,01 terus ya. Jadi 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 dan seterusnya. Nah, di sini ini dari 0 sampai ke 0 lagi ini ada 50 strip ya. Berarti kalau di sini satu putaran dari katakanlah ini ya, 0 ke 0 lagi, saya putar gini lagi sampai kembali ke 0 sini, ini nilainya adalah
0,5 mm. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan mikrometer adalah proses kalibrasi. Ya, apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu adalah proses untuk menentukan titik nol atau garis nol yang ada di skala timbel yang saya putar ini ya. Ini nanti tepat di tengah-tengah dari skala sleeve-nya, garis sleeve ini. Jadi nolnya ini ya. Ini nanti ini ya, saya lihatkan ini nanti tepat di garis ini ya. Jadi contohnya seperti ini ya, bisa lebih jelas. Nah ini nanti 0. Nah nanti supaya sejajar seperti ini. Nah kalau tidak sejajar, katakanlah ini seperti ini ya, nah ini kan belum sejajar ini. Nah makanya kita perlu lakukan proses kalibrasi. Sebenarnya ini langsung digunakan bisa, cuman hasilnya nanti tidak akurat. Nah sekarang kalibrasi itu ada dua ya. Yang pertama ini kalibrasi tanpa kalibrator ya. Kalibrator itu apa? Ini ya, kalibrator itu seperti ini. Jadi kalau ini tanpa kalibrator, kalau ini dengan kalibrator ya. Jadi nanti kita tambahkan ini ya, jadi ini pastikan ini kendor ya atau bebas. Terus kemudian kita tepatkan seperti ini. Nah saat mau nempel, ini keadaannya mau nempel ya, kita putar menggunakan pressure stop sampai bunyi kurang lebih 2-5 klik ya. Tujuannya apa? Karena kalau kita putar menggunakan timbel ini nanti pasti bisa mentok ya. Kalau kita paksakan tetap bisa ya, takutnya nanti dalamnya di sini kan ada seperti gear gerigi gitu ya, nanti bisa rusak ya. Jadi kita cukup menggunakan pressure stop ya seperti ini. Terus kemudian kita kunci, terus kemudian kita cek ya. Ini ya bisa dilihat ini ya, ini kan kurang sedikit ya. Nah yang kita lakukan, kita kalibrasi menggunakan kuncinya ini ya, kuncinya ini ya. Di sini ada lubang. Nah ini nanti kita putar, entah itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, bebas. Yang penting garisnya ini nanti bisa sejajar. Supaya gampang untuk proses kalibrasi ya, jadi ini nanti kita putar gini supaya mudah atau lebih memudahkan lagi. Di sini ada satu alat ya, ini namanya micrometer stand ya, fungsinya nanti untuk jepit ini. Coba pasang dulu, kita putar seperti ini. Oke, kita kencangkan seperti ini. Nah baru kita putar di sini pakai alatnya ini, kita gerakkan pelan-pelan. Coba saya zoom biar dekat ya. Ya ini ya, kelihatan ya, kita putar pelan-pelan. Nah sampai di nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti proses kalibrasi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke contoh pengukuran ya. Jadi di sini saya akan ambil contoh ini, mengukur camshaft ya. Jadi nanti saya akan mengukur tonjolannya ini ya berapa. Tapi sebelumnya yang perlu diperhatikan di sini, saat kita mengukur benda ukur ini hendaknya kita melakukan pengukuran kasar terlebih dahulu menggunakan jangka sorong ya. Contoh saya mengukur ini ya, kita pakai jangka sorong dulu. Ini nilainya 26, sekian ya. Nah tujuannya apa? Kita menentukan mikrometer dengan jangkauan ukur yang akan kita gunakan. Katakanlah di sini kita ada 3 mikrometer ya, ini 1, 2, 3 ya, ada 3 ini. Tadi 26 pakai yang mana? Kalau kita pakai yang ini, padahal ini jangkauan ukurnya maksimal 25, berarti pakai ini nggak bisa ya.
terus kemudian pakai yang ini yang besar ya. Di sini ini jangkauan ukurnya berapa? 50 ya, jelas nggak bisa ya. Makanya untuk memudahkan supaya kita langsung milih mikrometer yang mana, kita harus menggunakan jangka sorong dulu ya ini, terus kemudian kita ukur seperti ini ya, untuk melakukan pengukuran kasar ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan pengukuran. Bersihkan. Oke, saya akan coba contoh yang ini ya. Kita akan ukur, kita tepatkan seperti ini, terus kemudian kita putar. Ingat sebelum nempel ini bisa dilihat ini ya, ini mau nempel ya, ini ya kurang sedikit, kita putar menggunakan ajar stop sampai bunyi. Nah kalau sudah kita kunci seperti ini. Oke, tadi contoh pengukuran sudah selesai. Cuman di sini saya ingin mencoba lebih memperjelas lagi mengenai pembacaan skala sleeve, khususnya untuk sleeve yang bagian bawah ya, bagian bawah ini. Ini tadi pengukurannya adalah 26,35 mm hasilnya. Nah sekarang kita akan coba, kita putar satu putaran lagi ya, kita tepatkan di angka 35 lagi yang di sini. Nah ini sama, ini bacanya masih 26 tapi bukan 3,35 ya. Jadi ini saya coba perjelas lagi ya, seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat skala sleeve bagian bawah ini sudah terlihat ya, ini sudah terlihat patokannya apa, patokannya itu ini yang skala sleeve bagian atas. Kalau ditarik ke bawah terus kemudian di belakang skala sleeve ini sudah kelihatan, ini silahkan ditambah 0,5. Jadi di sini membacanya 26 ditambah 0,5 baru ditambah 0,35, berarti hasilnya 26,85. Nah saya ambil contoh lagi, saya putar lagi ya, ganti coba seperti ini ya. Di sini ini bacanya 25, 26, 27, 28 ya. Kenapa 28? Karena skala sleeve yang di bawah ya ini belum kelihatan ya, patokannya apa, ujungnya ini skala sleeve yang atas, berarti ini langsung 28 ditambah 20 dikali 0,01 berarti 0,20, berarti 28,20 ya, seperti itu. Nah selanjutnya kalau kita putar lagi seperti ini, nah ini masih sama, ini 25, 26, 27, 28 ya, 28. Tapi kalau kita lihat ini tarik ke bawah ya, skala sleeve bagian bawah ini sudah terlihat. Ingat di sini bukan berlaku kelipatan ya, jadi tidak berlaku kelipatan, jadi bukan 1, 2, 3 bukan ya. Jadi di sini 28 ditambah 0,5, kalau sudah kelihatan pasti ditambah 0,5, berarti 28,5 ditambah 0,20 berarti 28,70, seperti itu. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan di video selanjutnya saya akan mencoba membuat cara menggunakan mikrometer yang digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.